presiden mogok ketika sedang digunakan. Pengemudi memutuskan untuk berhenti karena mendapati kendala dalam sistem gasnya. Ketujuh mobil mewah yang disiapkan untuk presiden dan wakil presiden ini merupakan mobil keluaran tahun 2007 yang juga warisan dari presiden periode sebelumnya. Namun mobil milik presiden selalu dicek berkala setiap bulannya. Waktu itu perjalanan dari setelah peresmian PLTG Mempawah itu menuju Bandara Supadio, tapi kan sebelumnya Presiden Sabta Syam dulu. Nah, jadi baru 30 menit perjalanan itu mobilnya mengalami gangguan. Mungkin setelah dicek ternyata dia mengalami gangguan, settingan gasnya tidak sesuai dengan dalam kondisi normal. Jadi mungkin kalau dilaju kecepatannya tidak bisa sesuai dengan normal. Untuk perawatan ini sebenarnya Gimana? Perawatnya sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan masaknya dan di bengkel resmi sebetulnya sih. Itu sudah dilakukan berkali-kali. Pak, itu kan di daerah ya. Kalau di daerah gitu mempersiapkan tuh di mana sih Pak, daerahnya kah atau gimana gitu? Enggak, kalau memang SOP-nya kalau rangkaian presiden itu memang ada dalam rangkaian itu memang selalu ada mobil cadangan. Jadi mobil cadangan itu kan kalau ya seperti itu seandainya terjadi apa-apa, walaupun mobilnya sehat atau apapun kan mesti tetap juga dipersiapkan mobil cadangan. Nah, itu pasti ada mobil cadangan. Jadi setelah mengalami kejadian berhenti ya mogok, bukan mogok sih, sebetulnya nggak sampai mogok sih, itu cuman pengemudinya merasakan sudah ada gangguan, berhenti sebentar. Nah, lalu sebentar nggak sampai 5 menit kok itu. Nah, itu ajudan turun mengecek ke mobil cadangan, kemudian baru ibu negara turun, baru bapak turun. Dan Namun demikian, hingga kini belum ada usulan anggaran permajaan mobil presiden dan Presiden Joko Widodo pun tidak keberatan ataupun mengeluh akan kejadian mobil mogok yang beberapa kali terjadi. Dari Jakarta, tim TV. Kerja saya kebeli itu mobil. Iya, bukan mogok loh sebetulnya ya. Bermasalah. Makanya kronologisnya tanya dulu sama yang ngerti deh. Mas Johan Budi Ini lanjut kronologisnya. nih Bang Johan nih. Ini kebetulan saya waktu itu ikut. Dan saya berada Ada di mobil itu juga? Enggak. Saya berada di mobil kira-kira dari mobil presiden itu 3 mobil lah. Saya di belakang, saya ikut rombongan menteri ya waktu itu ininya. Biasanya kalau ada kerumunan masyarakat itu presiden memang berhenti menyalami mereka, kemudian ya selfie gitu, berfoto bersama. Nah, ketika itu sekitar 2 km lah dari Bandara Supadio itu mau ke Jakarta, itu berhenti, loh nggak ada kerumunan massa, berhenti. Kemudian belakang tuh ikut berhenti dong, turunlah semua, termasuk ada menteri juga yang turun, baru mau jalan ke depan dikasih penjelasan, oh mobil presiden mogok gitu. Dan setelah saya tanya, kempos ya istilahnya ya, kempos. Kemudian ganti ke mobil cadangan. Nah, ada wartawan yang menanyakan, Bang, kenapa kok itu berhenti? Nggak ada massa. Ini wartawan biasa ikut tahu kalau Pak Jokowi kalau ada kumpulan masyarakat itu biasanya turun. Saya bilang bahwa mobil presiden mogok gitu. That's it, selesai gitu ya. Kemudian di dalam itu presiden juga nggak mempersoalkan. Saya tanya sendiri waktu setelah itu kan kita makan siang dulu tuh. Sekitar 2:30 tuh makan siangnya menuju sebelum ke Bandara Supadio itu. Pak, saya kan orang baru di itu. Pak, kok mobil presiden bisa mogok? Presiden dengan gayanya yang enteng biasa aja, dia bilang, oh malah dulu pernah itu dipakai nanjak nggak kuat gitu, sampai udah selesai. Saya kira udah nggak ada ini ya, sebuah peristiwa kecil saja, dan itu tidak sekali ini mogok, itu sudah beberapa kali dilakukan mengalami mogok itu. Setelah mogok itu diganti mobilnya? Iya, pindah ke mobil cadangan. Pindah ke mobil cadangan. Kan selalu ada tuh kalau di rangkaian itu, ini Mas Roy pasti tahu juga, selalu ada mobil cadangan ya, untuk sewaktu-waktu ada kejadian apa itu dipakai. Itu kurangnya satu, Pak Johan. Jadi harusnya manggil saya cerita kronologis bawain diagnostik ya, selesai dikontrol jalan itu. Nah, saya kemudian
menjadi heran Pak Roy, kenapa kok kemudian menjadi ramai gitu ya, dibahas detail-detail dan kemudian maksudnya juga soal ada pinjam meminjam itu maksudnya begitu ya? kok sampai melebar ke soal pinjam meminjam Pak SBY, padahal sama sekali nggak ada itu ini hanya ada satu peristiwa yang menurut Presiden itu peristiwa kecil biasa saja dan itu juga bukan pertama kali terjadi dan Presiden Amerika saya pernah baca mobilnya juga pernah mogok Obama itu katanya, itu biasa saja gitu loh. Tapi kemudian rame ya tentu media menarik dong, ini berita menarik buat media ya, media tidak bisa disalahkan kan. Tapi arah diskusinya kok jadi agak miring ke kiri gitu menurut saya. Kiri itu mana Mas? Terus ada komentar, nah ini saya ingin menjelaskan juga, nanti mungkin Pak Roy juga ikut menjelaskan ya. Memang mantan presiden ada di Undang-Undang Nomor 7 tahun 78 itu memang dipinjamkan bahasanya itu presiden bekas presiden wakil presiden itu dipinjamkan mobil kemudian juga ada fasilitas juga di situ. pengamanan dan pas pampres itu ada itu zamannya Pak SBY itu kepresnya ditekan oleh Pak SBY itu juga ada pengamanan untuk mantan presiden gitu itu memang ada sehingga saya ini kan kok jadi larinya ke situ, padahal ini cerita soal sebuah peristiwa yang terjadi di dalam kunker yang oleh presiden juga diignore biasa aja, nggak ada persoalan apapun, itu sebuah hal yang biasa, tapi teman-teman media menganggap bahwa itu peristiwa yang ya tentu itu peristiwa yang menarik ya. Mosok mobil presiden kok. Nah itu dia Mas. Pertanyaannya, maintenance itu kan harusnya dilakukan teratur begitu ya. Untuk mobil yang berusia dari tahun 2007. 2004. Ini 2004. Nah ini 2004. Oke, ini harusnya maintenance berkalanya berapa tahunan atau berapa bulanan Mas Roy? Kalau ya ini sebenarnya nih saya bicara kalau hobi Mercy ya. Itu Mercy itu sebenarnya kendaraan yang sangat menyenangkan. Maaf ini bukan iklan ya, tapi sebenarnya mudah. Kalau saya tadi bilang diagnostik, ya karena cukup dengan diagnostik sebenarnya. Cuman kan presiden itu kan waktunya sangat padat ya, mungkin saja. Jadi mungkin terlampaui begitu. Ya, pemirsa juga harus sadar bahwa kenapa kok mobil kepresiden itu harus 8. Ya kan gitu, yang disebut memang harus 8 karena 4 untuk presiden, 4 untuk wakil presiden kan. Ya. 4 itu karena apa? Setiap kali acara itu harus ada 1 pasang. Misalnya 1 itu yang dipakai yang tadi ceritakan, 1 cadangannya. Nah, yang sepasang lagi untuk kemana? Untuk advance acara berikutnya. Kalau misalnya di Kalbar, itu mobil yang di Kalbar, nanti ketika mengantar ke bandara sudah ada mobil yang terbangkan dengan Hercules ke daerah lain. Nah, ini kebetulan trouble, jadi mungkin agenda Pak Presiden yang sangat sibuk ini kemungkinan ada yang terlewat. Nah kalau saya sih juga agak menyayangkan hal itu. Cuman yang lebih menyayangkan lagi, memang yang disebut Pak Johan Budi ini, kasihan Pak Jokowi, lebih kasihan lagi Pak SBY, gitu ya. Yang sekarang di pemberitaan terakhir itu malah seolah-olah disebut, saya langsung saja ya, kenapa seolah-olah mobilnya Pak SBY mogok juga? Mobilnya Pak SBY bahkan setahu saya sudah jarang. Lebih kasihan Pak SBY. Sudah jarang dipakai. Pertanyaan Anda terlalu tendensius. Bang Johan kayak mau pernah jadi wartawan aja. Sama-sama. Mas Johan kan lo jelaskan Mas Johan. Yang mogok tuh sama-sama mogok, jadi bisa ikut komentar. Ya, karena usianya sama. Jadi seingat saya mobil itu terakhir dipakai Bapak itu pakai Pak SBY itu tahun 2016. Jadi akhir September 2016. Tapi intinya begini, saya ingin begininya setelah jeda gimana Mas Roy? Boleh. Saya ingin membenarkan apa yang disampaikan Pak Johan Budi soal aturan tadi ya. Supaya clear masyarakat tahu sebenarnya miss-nya di mana dan jangan nyalahkan Pak Jokowi, apalagi nyalahkan Pak SBY ya, gitu. Gitu. Saat lagi ya, di Apa Kabar Indonesia. Atau kurang tenaga. Kalau tadi bilang kurang, nah itu hanya masalah paling pengaturan injection. Cuman sekarang gini, dan itu bisa ketahuan kalau maintenance-nya rutin. Betul, sebenarnya dengan diagnostik selesai dan orang yang hobi Mercy pasti tahu. Cuman sekarang yang lebih krusial adalah meluruskan menurut saya hal yang bisa membuat ada media yang mengatakan memanas ya. Ada tadi media di online memanas. Enggak, sama sekali enggak. Kita harus jaga marwah Presiden ke-6 Pak SBY dan jaga Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sekarang. Karena menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 78 yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember tahun 78, zaman waktu itu masih Pak Harto, setnek-nya masih Pak Darmono, di pasal 8 ayat 2 utamanya itu ada memang hak dari
bekas presiden kalau tulisan di situ. Dulu belum ada istilah mantan, jadi bekas presiden itu mendapatkan kendaraan beserta pengemudinya. Pinjaman? Ya, dalam penjelasannya ada. Jadi mendapatkan hak. Jadi hak judulnya itu undang-undangnya itu hak administratif dan hak keuangan. Jadi selain rumah di pasal satunya, di ayat satunya, di ayat 2-nya di pasal 8 itu kendaraan beserta pengemudinya, bahkan kalau kita lihat di penjelasannya itu lengkap dengan servisnya, lengkap. Nah, masalahnya adalah ketika tahun 2014 kita kan lagi penghematan. Negara mungkin belum bisa atau belum mampu memberikan kepada mantan presiden Pak SBY. Memberikan ya, bukan meminjamkan. Kalau dalam undang-undang itu entah meminjam, pokoknya ada hak lah, ada hak. Jadi diberikan kepada Pak SBY, akhirnya kemudian dipinjami salah satu mobil yang diambilkan dari mobil kepresidenan itu. Seharusnya baru. Saya mungkin terminologi itu nanti silahkan diterjemahkan ya dalam undang-undang itu. Tapi yang jelas presiden, mantan presiden punya hak. Ya, seperti rumah beliau yang ada di Kuningan itu juga hak dari mantan presiden. Sebetulnya di situ sudah clear ya, tahun 2014 sudah clear sebenarnya. Sudah clear. Nah, tapi mungkin karena pengadaannya tidak pernah ada, akhirnya Pak SBY kemudian menerima saja mobil itu. Tapi mobil itu setahu saya meminjam. menerima pinjaman dari negara, ya kan? Kalimatnya benar begitu kan? Ya, jadi itu sebenarnya bukan harusnya beliau berhak, tapi masih dipinjami, gitu loh. Nah, dan sebenarnya mobil itu juga sama. Kalau tadi dibilang mogok, memang mogok, gitu. Beberapa kali yang dipinjam itu mogok. Ya, mogok juga dan tapi nggak jadi berita ya. Dan sebenarnya itu sudah mau dikembalikan juga oleh Pak SBY, tetapi ketika mau dikembalikan kan harus dalam kondisi baik. Ya. Malu dong mau mengembalikan dalam kondisi. Nah, ketika lagi diurus oleh dan Pampapres Kompide yang mengurusi mantan presiden dan mantan Pampres grup D. Nah, ini kok malah jadi berita aneh gitu loh. Berita anehnya jangan sampai kemudian ini menjadi arena untuk membenturkan lagi, karena 2 minggu yang lalu itu kan manis sekali apa yang diatur Pak Johan waktu itu ya kan, pertemuan. Iya, setnek Pak Pratik sama Pak Hinca, tapi akhirnya mempertemukan ya kan. Ya aku kan lihat menyuarakan. Saya kan lihat Pak Johan di sana ngatur-ngatur gitu kan gitu. Nah, jadi kan artinya jangan sampai ini terjadi. Tapi yang jelas begini. Jangan dianggap Pak SBY itu meminjam mobil untuk kepentingan pribadi. Tidak, karena itu hak seorang mantan presiden dan wakil presiden sesuai dengan undang-undang. Kayak gitu. Nah, itu makanya jadi Mensos itu agak cerdas sedikit lah gitu kan. Gitu karena baca undang-undang. Undang-Undang nomor 7 tahun 78 ditandatangani tanggal 18 Desember tahun 78. Jadi itu clear sebenarnya. Jadi Pak SBY itu sangat berhak. Bahkan sekarang kenapa saya bilang kasihan Pak Jokowi? Ya kasihan kalau dibenturkan. Lebih kasihan lagi Pak SBY. Ini sudah harusnya dapat hak, tapi malah disebut meminjam. Terus sekarang seolah-olah mengganggukan. Nah, jadi kan aduh, ini kan jadi mohon ini dikelirkan lah kita. Bang Johan, ini kan aktivitas Bapak Presiden itu tidak boleh terganggu ya Bang ya. Ada rencana untuk entah mengganti dengan mobil yang fresh, yang baru gitu? Sebenarnya 2016 itu ada usulan ya untuk melakukan pengadaan mobil untuk presiden, 2 kalau nggak salah ya. Kita itu disampaikan oleh Mensesnek kepada presiden, presidennya nggak mau waktu itu, belum terlalu urgent lah, masih banyak hal yang perlu karena itu ditunda. Nah, saya nggak tahu apakah 2017 ini juga akan dimasukkan kembali ataukah kan sudah ada triggernya, mogok sudah. Kalau mogok kan juga sekali lagi mogok ini bukan pertama kali. Iya. Saya ingin menjelaskan soal maintenance tadi ya, meskipun saya bukan ahli Mercy ya. Jangan seolah-olah bahwa mogoknya itu karena maintenance-nya tidak berkala dilakukan. Tidak berkala. Seolah begitu kan, karena itu mogok. Bukan begitu. Setiap mobil itu tergantung dari bagaimana dia memakainya. Bisa mogok itu bisa karena tabrakan, itu kan bukan karena maintenance dong. Jadi ini bukan karena tabrakan kan? Iya, tapi Pak, maksud saya jangan langsung dikaitkan bahwa karena mogok maintenance-nya tidak baik. Presiden Jokowi ini kalau kunker, kalau Anda tahu, itu sering jalan darat. Kalbar itu 3,5 jam Pak perjalanan. Itu balik lagi. Itu belum berhenti itu. Langsung juga jalan keliling ke masyarakat. Kebetulan saya bisa cerita karena saya ikut kemarin itu. Waktu meninjau ke perbatasan itu bahkan jarak yang ditempuh ke pedalaman itu jalannya tidak semulus yang jalan di Jakarta ya.
Itu enggak ini gitu loh. Nah, mungkin aja, dan tadi dijelaskan bahwa mogoknya quote-unquote itu karena gasnya nggak jalan gitu lah, nggak nendang, kempos itunya. Untuk seorang presiden, safety itu harus tinggi, Bu Indi. Mungkin kalau kita yang masyarakat biasa ini, maksudnya saya ya, jangan kita lah, Anda kan bukan masyarakat biasa. Biasa kita. Biasa juga ya. Jadi ketika kita kempos itu mungkin bukan persoalan buat saya. Bisa saya otak-atik sendiri. Betul. Tapi ini simbol negara, Pak. Ya, sehingga tingkat keamanan itu harus standarnya tinggi. Kalau ada hal yang tidak enak sedikit aja, mungkin untuk faktor dan protokoler juga ya. Maka kayaknya gejala-gejala mau ganti mobil kayaknya ini ya. Digantilah ini. Saya kira sudah masuk ya. Diganti mobil cadangan. Oke. Tapi kalau ganti mobil usul saya karena Pak Jokowi ini dukung kan pasti kan? Mungkin mobilitasnya sangat tinggi. Ya mungkin yang cocoknya bukan sedan lah kali. Kalau ada wagen itu lebih cocok gitu ya. Jeep. Tergantung jenis di lapangan seperti apa. Misalnya kalau ke Kalbar, ya mungkin lebih baik naik. Mungkin kalau ada wagen yang 6.6 mungkin saya usul ke Mensesnek mengundang Pak Roy sebagai pakar ini ya, bukan juru bicara SBY, tapi sebagai Masuk lagi tuh barang. Bisa disampaikan Mas Johan. Terima kasih Mas Johan. Mas Roy.